Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi YouTube sekalian? Sehat? Udah makan? Udah minum? Udah guling-guling kayak terenggiling? Baik, di konten kali ini kita akan membicarakan satu hal yang super penting. Segini. Kira-kira kalau bapak-bapak gendut kayak saya ini naik motor sport fairing, ini cocok nggak kira-kira? Nyaman nggak? Atau justru menyiksa diri sendiri? Karena saya yakin di luar sana itu banyak sekali ya bapak-bapak itu yang badannya bobotnya gendut ya, yang lebih kurang sama saya itu pengen sebenarnya naik motor sport fairing ya. Sudah nasib. Jadi ya berat saya itu lebih kurang 115 kg dengan tinggi 168 guys. Sungguh sangat tidak ideal. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan bicarakan soal itu. Kira-kira cocok nggak ya bapak-bapak kayak saya itu naik motor sport fairing gitu. Gimana soal kenyamanannya, akselerasinya, kelincahannya, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mulai. Baik, sebelum konten ini kita mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa apapun yang saya sampaikan dalam konten kali ini itu murni adalah opini pribadi saya berdasarkan pengalaman saya yang sudah menggunakan CBR 150cc ini untuk beberapa waktu ya. Jadi mungkin aja pengalaman apa yang saya rasakan ini bisa jadi berbeda bagi teman-teman yang lain, tapi kalau menurut saya ya, kalau teman-teman punya bobot yang nggak jauh-jauh beda dari saya, ya saya rasa sama aja ya pengalamannya dengan apa yang saya rasakan. Oke, yang pertama kita mau bicara soal kenyamanan. Kira-kira kalau naik motor sport fairing ini bagi orang gendut kayak kita ini nyaman nggak sebenarnya? Atau justru menyiksa diri sendiri? Nah begini ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman membandingkannya dengan motor metik atau bebek, jelas motor sport fairing ini sama sekali nggak nyaman bagi kita teman-teman gendut sekalian. Isu, hampir saja kenapa ngerem mendadak mbak. Waduh, untung saya keponakannya Valentino Rossi, bisa miring kiri miring kanan. Waduh, hampir saja tadi. Baik, jadi kalau kita membandingkan motor sport fairing ini dengan motor metik atau bebek dalam soal kenyamanan itu nggak cocok ya. Itu seperti langit dengan bumi. Karena motor sport fairing ini bagi kita yang gendut-gendut ini sebenarnya jujur ya, itu sama sekali nggak nyaman gitu. Jadi kalau mencari motor sport fairing dengan tujuan kenyamanan itu sama sekali nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan kenyamanan sama sekali. Ini kalau kita bicara dari sudut pandang orang gendut ya teman-teman sekalian. Nah terus Bang Dosen kalau nggak nyaman kenapa beli motor sport fairing? Ya tentu saja tujuan saya bukan jadi kenyamanan. Nanti kita akan bicarakan itulah di belakang konten ini. Baik, jadi kalau soal kenyamanan enggak. Tapi kalau teman-teman bertanya, apakah ketidaknyamanan itu sampai pada level bentar. Ya, oke. Jadi apakah ketidaknyamanan itu sampai pada level menyiksa diri atau enggak? Nah, ini baru cocok untuk dipertanyakan. Nah, ini tergantung teman-teman sekalian. Motor ini kita gunakan untuk apa? Kalau untuk touring, perjalanan jauh atau misalnya mau pulang kampung, mau lebaran gitu ya, atau untuk sekedar jalan-jalan naik ke puncak gitu. Enggak sampai menyiksa. Ya, terus terang. Pinggang aman, lengan tangan aman, ketek gak ada pegel-pegel, serius. Cuman ada satu yang gak aman. Apa itu? Telapak tangan sangat-sangat tidak nyaman.
Ini telapak tangan itu, saya rasa ini bukan hanya problem orang gendut ya kayak saya ini, tapi bagi yang badannya standar atau kecil juga ya memang nggak nyaman. Cuman karena kita ini gendut, jadinya super duper nggak nyaman. Menyiksa, iya hampir menyiksa sebenarnya. Baik, tapi sebelum saya lanjut, by the way, ini di depan ini adalah Bandara Polonia. Ini bandara yang digunakan di Kota Medan ya sebagai bandara udara sebelum Bandara Kuala Namu yang pada hari ini kita kenal gitu. Ini saya kelilingkan, saya putar-putar biar teman-teman bisa lihat. Oke. Dan di depan sana itu adalah gapura atau pintu masuk di wilayah Pangkalan TNI Angkatan Udara. Dan di sini guys nggak boleh kenceng-kenceng ya, speed maksimal itu coba lihat, hanya 40 km per jam. Ini pun agak susah saya menurunkan speednya ini. Tapi terus terang ini di jalan ini banyak yang bandel-bandel, bahkan ada anak ngabers ini yang kadang-kadang kan wilayah ini agak sepi ya. Itu dia gunakan untuk nyoba top speed, kan gila itu. Ini Pak TNI, tangkap aja Pak TNI, gak usah ragu-ragu. Kalau ada yang bandel-bandel di wilayah kalian, ya di wilayah bapak-bapak, tangkap aja. Ya, di sidang aja di situ bandel-bandel. Aduh. Oke, jadi kalau soal ini kalau mau dipakai untuk touring, ini terus terang itu tidak menyiksa, masih aman kok. Ya. Tapi kalau dipakai untuk harian, waduh ya. Kalau tadi jarak tempuh yang bakal kita, bukan jarak ya, kalau waktu tempuh antara rumah kita dengan pekerjaan itu nggak sampai 1 jam, dengan asumsi jalan itu nggak macet ya, lancar atau mungkin padat lancar, ini kondisinya sama aja kayak kita touring gitu. Pinggang aman, lengan-lengan aman, ketek-ketek juga aman, telapak tangan yang nggak aman. Ya itu pandai-pandai lah, nanti beberapa menit sekali tangannya dia diremes-remes gitu kan, kemudian agak dipijit-pijit ke lampu merah gitu, karena memang untuk telapak tangan ini problem ya, khususnya bagi kita yang gendut-gendut ini. Nah tapi kalau jarak tempuh atau bukan jarak ya, kalau waktu tempuh rumah kalian ke tempat pekerjaan itu di atas 1 jam atau nggak sampai 1 jam tapi kondisinya macet dan macetnya itu menuju parah, waduh ini pinggang pun sudah dimakan. Lengan-lengan pun udah mulai pegel, apalagi telapak tangan, bukan lagi pegel, encok. Itu ya, jadi diperhatikanlah untuk apa kita menggunakan motor sport fairing ini, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan layak enggak teman-teman naik motor sport fairing ini. Jadi bukan masalah uangnya cukup atau enggak, itu enggak pertimbangan utama ya teman-teman sekalian. Baik, yang kedua Bang, soal akselerasi gimana? Kalau untuk akselerasi, jangan tanya guys. Saya tidak mendapatkan sensasi. Woi, ini contoh manusia-manusia bandel yang cocok disidang sama Pak TNI. Tangkep aja itu Pak, sidang aja Pak. Suruh putar balik sampai ke planet Mars sana. Nah kalau untuk akselerasi ini mantep ya, seriusan ya, walaupun bobot kita gede, untuk mencapai speed 80 km per jam atau 90 itu nggak butuh waktu lama guys, hanya beberapa detik doang gitu ya, walaupun mungkin kalau badan yang naik ke motor sport fairing ini agak kurusan dikit gitu ya, mungkin ya nggak terlalu jauh beda lah dengan kita yang gemuk-gemuk untuk mencapai akselerasi itu, mungkin hanya beda beberapa detik doang gitu. Kalau untuk akselerasi mantep gitu, ditarikan pertama tuh nggak ada geter, nggak ada ngempos, nggak ada ruang kosong di gas, pokoknya nggak ada lah gitu. Keren, serius. Ini bagi yang belum pernah merasakan naik motor sport fairing, memang godaannya itu di akselerasinya dahsyat, itu jos gitu. Oke, itu kalau soal akselerasi ya. Nah, baru yang ketiga soal kelincahan. Gimana? Kira-kira masih bisa lincah nggak Bang Dosen dengan bobot kita yang seperti ini kalau naik motor sport fairing? Nah, kalau soal kelincahan ini mesti harus diakui ya, kelincahan kita ketika naik motor sport fairing ini pasti akan berkurang. Ya, apalagi begini ya guys, kenapa bisa berkurang? Pertama, bobot kita sendiri aja udah gede gitu. Ditambah lagi bobot motor sport fairing itu juga gede ya, berat.
Kemudian ditambah lagi motor sport fairing itu kan lebar. Coba teman-teman lihat ini kaca spion motor saya. Ini lebarnya itu sudah hampir sama dengan lebar stang. Stang itu apa ya kalau handle gitu ya? Saya nggak tahu nih, orang Medan bilangnya stang gitu. Nggak tahu kalau yang di luar bilangnya apa gitu. Jadi udah hampir sama gitu, sehingga kelincahan tuh berkurang. Jadi kalau kita misalnya di kemacetan itu mau ngambil celah-celah kecil atau mau putar balik ya, balik arah ke belakang gitu, memang agak sulit lah, harus diakuin. Nah, jadi itu ya, 3 itu sudah saya bahas. Pertama dari soal kenyamanan sudah saya bahas, kemudian dari soal akselerasi juga udah dibahas, kemudian dari segi kelincahan. Nah, baru yang terakhir menjadi pembahasan paling penting sebenarnya, worth it nggak kalau kita orang-orang gendut ini naik motor sport fairing kayak gini? Worth it nggak sebenarnya? Layak nggak untuk kita beli? Maka jawaban saya adalah tergantung penggunaannya apa. Aduh, tapi udah mau maju bang, kok ngerem lagi bang, gaskanlah terus bang, gitu. Aduh. Sorry ya guys, ini agak lapar ini, makanya kok emosi aja dari tadi. Oke, jadi cocok nggak bagi kita orang gendut naik seperti ini? Jadi begini, tergantung fungsi dan tujuan penggunaan. Kalau untuk dipakai sunmori, artinya sesekali kan, untuk touring atau untuk dipakai pulang kampung, saya rasa it's okay. Ya, you can buy it sesekali kan, pakai bahasa bule gitu. Ya, boleh, bagus, cocok, layak. Ya, dan itu juga alasan saya kenapa saya membeli motor ini. Walaupun nanti akan saya ceritakan nanti di konten yang lain, sebenarnya ada alasan utama kenapa saya beli motor sport fairing, khususnya CBR 150cc ini. Karena ada alasan-alasan yang sangat unik yang mungkin tidak dialami oleh manusia lain. Oke. Jadi kalau untuk touring gitu, kalau untuk pulang kampung, perjalanan jauh, saya rasa ini cocok aja gitu ya. Paling di telapak tangan doang lah yang agak problem. Tapi kalau untuk dipakai harian, dipakai untuk kerja, saya rasa pikir-pikir ulang lah gitu ya. Saya rasa Matic atau Bebek itu jauh lebih cocok lah untuk orang-orang gendut kayak kita. Apalagi udah bapak-bapak kan, ya kan, gampang pegel, gampang masuk angin. Oke teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dosenku biker yang masih setia menonton sampai detik ini, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat-sehat selalu, jagalah fisik, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga iman dan imun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.